Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muktasim Bila LCMA selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang mana judul pengabdian kami adalah sosialisasi dan pendampingan pencegahan narkotika bagi remaja dan aspek hukum Islam pada siswa Madrasah Alia Uminda di Desa Tanah Karaing, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Insyaallah pada hari ini, hari Rabu 14 Juni 2023, kami akan berangkat menuju ke lokasi bersama anggota tim, yaitu Ustaz Muhammad Yasin LCMA dan juga Ahmad Harakat SPMAI, yang mana beliau bertugas sebagai reviewer dan juga yang mengupload jurnal. Dan bersama kita juga ada mahasiswa pendamping, yaitu yang pertama Yusri adalah mahasiswa program studi Ahwal Syakhsiyah Hukum Keluarga, dan Nur Taqwa yang merupakan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Insyaallah kita akan tiba pukul 9. Ini dalam rangka sosialisasi dan pendampingan pencegahan narkotika bagi remaja dari aspek hukum Islam pada siswa Madrasah Alia Uminda di Desa Tanah Karaing, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Yusri. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya itu sambutan pertama dari perwakilan Madrasah Alia Uminda Tanah Karaing, Ibu Alwati SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muktasim Bila LCMA selaku Ketua Tim Sosialisasi Bahaya Narkotika, sekaligus sebagai keluarga Yayasan Pendidikan Hamsiah. Jadi beliau adalah saudara dari Puang Muti Puang. Jadi beliau adalah anak dari Kiai Haji Jamaluddin Amin, yang adik-adik perlu ketahui ya, anak-anak sekalian. Yang terhormat Bapak Muhammad Yasin LCMA selaku pemateri tentang sosialisasi bahaya narkoba. Yang terhormat adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, yang terhormat Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti sekarang. Para hadirin sekalian, ada kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi tentang bahaya narkotika bagi remaja dalam perspektif Islam. Mendengar kata narkotika, saya yakin bahwa anak-anakku sekalian sangat akrab dengan nama narkotika. Akrab kan? Sering mendengarkan? Ya, sangat familiar sekali. Sebentar ketika pemateri membawakan sosialisasi, anak-anakku akan lebih mengetahui lagi apa itu narkotika, yang mana yang termasuk jenis-jenis narkotika dan apa nanti dapat. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rombongan dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memilih sekolah kita sebagai tempat untuk sosialisasi bahaya narkoba. Dan saya yakin bahwa materi sebentar ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tidak, artinya
tidak asing lagi bagi kita bahwa memang narkotika di zaman sekarang itu sangat mudah didapatkan oleh anak-anak dan mudah dipergunakan, dan mereka tidak tahu dampaknya untuk mereka itu seperti apa. Dan setelah sosialisasi nanti insya Allah anak-anak sekalian. Dan harapan saya anak-anakku sekalian untuk mengikuti, menyimak dan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri sebentar, supaya pemahaman anak-anakku sekalian tentang narkoba dan bahayanya itu bisa diserap dengan mudah, supaya anak-anakku sekalian bisa mengambil suatu langkah bagaimana untuk menghindari itu. Ya, teman-teman guru juga supaya memperhatikan, karena tugas utama kita bukan cuma mengajar, membuat anak-anak dari tidak tahu menjadi tahu, tapi tugas utama kita sebetulnya untuk mendidik, membimbing dan membina. Nah, dengan adanya sosialisasi bahaya narkoba ini saya yakin bahwa ini sangat bermanfaat juga bagi kita semua, sebagai bekal kita untuk membimbing anak-anak kita ke depannya. Karena memang sangat bahaya, sangat rentan sekali, dan sudah banyak kasus yang kita dengar. Nah, anak-anak hanya taunya kalau kita menggunakan ini yang mereka tahu itu narkotika, hanya obat-obat terlarang itu yang ketika ketahuan ditangkap polisi, diisolasi dulu. Nah, itu yang mereka tahu, diisolasi di situ ya, di tahanan di polsek kalau ketahuan di sini. Nah, tapi ada dampak yang lebih dari itu yang akan kalian rasakan ketika penyalahgunaan narkotika ini kalian. Jadi untuk awal sambutan saya mungkin hanya sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya, dan kepada anak-anakku sekalian dan teman-teman guru juga saya ucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami untuk berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh pemateri sebentar itu membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk para pemateri sebentar. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melakukan acaranya itu sambutan kedua dari Ketua Program Pengabdian kepada Masyarakat Ustaz Muqtasim Billah LCMA. Kepadanya kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Ibu Arwati selaku kepala sekolah dan juga pengurus di MTS, lalu Ibu Hasni selaku kepala sekolah dan pengurus juga di Madrasah Aliyah, Ibu guru dan anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Saya selaku ketua tim izin dulu menyampaikan latar belakang mengapa kemudian diadakan acara ini. Perlu dipahami anak-anak sekalian bahwa di Universitas Muhammadiyah Makassar, dosen-dosen itu diberikan kesempatan untuk kemudian mengajukan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar universitas semakin bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya rasa kalau di sini rata-rata yang mengajar rata-rata alumni UNISMU. Rata-rata alumni. Dan ketika saya diminta untuk mengajukan judul, maka yang paling saya pertama pikirkan itu adalah Uhinda Tanah Karaeng. Uhinda Tanah Karaeng. Nah, dalam arti Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa yayasan saat ini tidak pernah membebankan biaya pendidikan kepada Ananda, dan juga alhamdulillah walaupun nanti akan terus ditingkatkan, guru-guru juga
mendapatkan bulanannya berdasarkan dari yayasan. Maka hal ini Bapak Ibu sekalian, saya juga selaku bagian dari yayasan dan juga ketua tim pengabdian ya, memiliki komitmen ya untuk kedepannya Pemindah Tanah Karaeng ini semakin maju ke depannya. Kita sudah tahu bersama bahwa Pak Ashabul Kahfi ya yang kemarin ke sini sudah membawa banyak bantuan untuk kita, dan sekarang kami mau mengusahakan juga sumber daya manusia dalam arti yang bisa membina selain guru. Kalau guru kan tugasnya jauh lebih ke kelas. Nah, ini untuk yang di luar kelas mau kami usahakan mahasiswa dari Ma'had Al-Bir yang Al-Qur'annya sudah bagus, bahasa Arabnya sudah bagus, itu nanti akan kami arahkan untuk membina di sini. Nah, itu nanti bulan 8 insya Allah akan ada lagi dikirim. Ini yang pertama yang katanya. Kalau masih ingat, Nur Taqwa. Kalau Nabi bilang berbati bulan tidak bilang. Oh, bilang. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, secara setiap semester nanti kami akan rutin mengirimkan mahasiswa pengabdian namanya. Mahasiswa pengabdian ini dia sudah terbekali dengan ilmu pengetahuan agama yang mumpuni, mulai dari Al-Quran dan juga bahasa Arab. Dan nanti untuk semester bulan 8 akan kami kirimkan juga. Nah, makanya dari itu yang menjadi tujuan pertama kami untuk datang itu adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, untuk memberikan sosialisasi kepada Ananda semua ya tentang bahaya narkotika menurut perspektif Islam. Nah, sebenarnya ini targetnya Ananda yang di belakang. Jadi Ustadz minta tolong nanti fokus ya. Nanti insya Allah ada snacknya kalau lapar dan haus. Dan nanti untuk guru-guru insya Allah nanti akan ada makan siang seperti itu. Nah, bahaya narkotika Anda sekalian sudah kita pahami bersama ya. Tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Bahkan mungkin kalau wilayah-wilayah terpencil atau wilayah-wilayah yang jauh dari kota, biasanya disitulah target para pengedar yang untuk kemudian mengedarkan naudzubillah narkoba. Nah, kami berharap karena kami juga selain dari tim PKM juga dari yayasan berharap kemudian Uminda ini pada suatu hari selain dia menjadi pesantren juga bisa menjadi tempat yang berfokus untuk pengamalan nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai Islam termasuk pencegahan narkoba. Jadi nanti Ananda Madrasah Aliyah ya Ustadz Harap dimaklumi kalau pemuda namanya pemuda suka membuat perhatian Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Yasin ya Ananda sekalian. Kalau secara umum saya rasa sudah paham semua. Ya, kenapa narkoba itu tak boleh? Karena yang pertama bisa menghilangkan ingatan, ya bisa merusak otak, ya lalu kemudian bisa membuat kemudian keluarga sengsara, yang paling parah malah masuk penjara. Dan harus kita wanti-wanti ya mulai sekarang pemuda-pemuda kita itu nanti ke depan akan jauh lebih baik ya setelah dilakukan sosialisasi dan juga pengabdian kepada masyarakat seperti ini. Dan kami harap juga nanti kepada ibu-ibu guru ya dan bapak guru untuk juga nanti setelah ini kami harap bisa melakukan pendampingan. Setelah nanti Ustadz Yasin menjelaskan, kami harap Bapak Ibu Guru bisa juga nanti melakukan tindak lanjut, ya menindaklanjuti apakah kemudian ada di antara ananda-ananda kita yang terindikasi seperti itu, ya. Kemudian silahkan nanti disampaikan ke yayasan, bukan untuk dihukum, tapi untuk didampingi. Ya, tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai pengabdi itu tidak menghukum, tapi kemudian mendampingi siswa-siswa kita. Karena siswa-siswa yang di belakang ini masuk masa-masa muda, masa puberitas namanya ya. Masa puberitas itu Ananda masa kalian mau mencoba segalanya. Rasa ingin tahunya tinggi. Mulai dari yang paling banyak sampai yang paling soleh itu mau ke semua sekalian coba semua. Ya makanya kami hadir di sini
untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada Ananda, untuk kemudian mengarahkan, ya. Ingat, tugas kami Bapak Ibu Guru hanya mengarahkan, tapi kemudian yang memilih, kemudian yang berjuang itu Ananda sekalian, seperti itu. Oke? Baik, itu mungkin pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat dan juga dengarkan dari Ustadz Yasin. Dan setelah ini nanti dibagikan snacknya, jadi bisa sambil menyaksikan pemaparan Ustadz Yasin dan juga bisa sambil memakan konsumsi. Kalau misalnya di sini totalnya 30 orang, kebetulan snacknya itu ada 60. Jadi ada yang double. Ada yang double. Nah, nanti diatur saja oleh Bu Arwati. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Ustadz memohon ya untuk Ananda yang muda-muda ini. Ustadz tahu, Ustadz paham sekali masa-masanya puber, masa-masanya cari perhatian, masa-masanya ribut. Nah, khusus untuk ini dulu, ketika nanti Ustadz menjelaskan, menyampaikan penyampaian, mohon untuk sebisa mungkin tidak membuat suara. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, sepakat ya? Suara sekecil mungkin kalau bisa kita tidak buat, dan kita fokus untuk mendengarkan penyampaian dari Ustadz. Ya, insya Allah ini sekitar 45 sampai 60 menit, dan Ustadz berharap ada nanti yang bertanya. Siapkan nanti pertanyaannya. Siapkan nanti pertanyaannya. Ya, silakan nanti Ananda bertanya. Ya, nanti Ustadz Yasin bertanya juga kepada kalian kalau tidak ada yang bertanya. Ya, disiapkan sekarang pertanyaannya apa yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tadi sambutan dari dua perwakilan, selanjutnya kita melangkah ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Muhammad Yasin LCMA tentang sosialisasi bahaya narkoba. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libas as-solihin. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qadiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga sampai kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sesuai dengan tema kita, bahaya narkotika. Ini narkotika sebenarnya adalah bagian daripada narkoba. Jadi kalau narkoba itu singkatan dari narkotika dan bahaya dan obat-obat bahaya lainnya. Jadi itu nama. Kalau narkotika inilah barangnya. Jadi kalau narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Yang akan kita bahas Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, yaitu bahasan bahayanya narkotika bagi para pemuda. Kenapa kita mengangkat temanya terkait objeknya di sini adalah pemuda? Ya, karena kebanyakan yang terjangkiti dengan barang ini, narkotika ini adalah para pemuda dan pemudi kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang belum menjadi pemuda, anak-anak itu ada juga yang melakukannya, dan ada juga orang tua yang sudah melakukannya.
Namun itu yang paling banyak adalah para pemuda. Biasanya anak-anak remaja SMA dan kuliahan atau bahkan pengangguran. Olehnya itu jamaah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita ingin mengetahui tentang narkotika bukan untuk melakukannya, tapi mengetahui narkotika adalah untuk menjauhinya. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ingin kita ketahui karena ingin melakukannya. Yang kedua, ada sesuatu yang ingin kita ketahui karena ingin menjauhinya. Begitu juga ini terkait dengan barang. Begitu juga terkait dengan orang, panutan. Ada orang-orang yang ingin kita kenal karena ingin menjadikan panutan kita, contoh dan suri tauladan kita. Ada juga orang-orang yang perlu kita kenal untuk jauh dari mereka karena kesesatan mereka. Jadi Bapak Ibu, ada di sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melangkah ke pembahasan kita, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, nama saya sebagaimana yang telah di atas, Muhammad Yasin, LCMA, asli Selayar. Ada orang Selayar di sini? Tidak ada. Ya, asal Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya sempat kuliah di Ma'had Al-Bir dari tahun 2005 sampai 2007 yang disebut dengan Ikat di Bugawi. Kemudian saya melanjutkan kuliah ke Sudan. Ada di sekalian mungkin ada yang mau ke Sudan sekarang. Kalau sekarang jangan lagi konflik. Tapi bisa ke Mesir. Itu di UN terbuka terus pendaftaran. Ya, ke luar negeri. Lebih terbuka lagi kalau adik-adik sekalian masuk ke Ma'had Al-Bir, Unismu Makassar, dan di sana mendapatkan berita-berita tentang melanjutkan kuliah ke luar negeri. Karena ustaz-ustaz kita di Ma'had Al-Bir itu lulusan luar negeri rata-rata. Ya, saya lulusan Sudan, ustaz dari Mesir. Jadi 6 tahun di Sudan, mengembang S1 dan S2. S1 saya mengambil jurusan sastra dan sastra Arab. Kemudian S2 saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Insya Allah ini melanjutkan S3 dengan pendidikan bahasa Arab. Ya, doanya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang saya mengabdikan diri sebagai dosen di Prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Unismu Makassar. Nah, sekarang kita lihat bahaya narkotika bagi pemuda dalam perspektif Islam. Berarti narkotika ini berbahaya. Ya, sesuai dengan judul kita ini, bahwa narkotika itu tidak ada manfaatnya, berbahaya. Kalau berbahaya nggak ada manfaatnya. Karena uangnya pun kalau ada mengatakan bermanfaat bagi penjualnya, itu juga tidak bermanfaat karena uangnya juga haram. Karena memperjualbelikan barang haram itu uangnya juga haram. Ternyata narkoba itu, siapa yang tahu narkoba apa arti narkoba dulu? Tadi saya sempat singgung narkoba adalah narkotika dan obat-obat bahaya lainnya. Ada makna lain. Narkoba adalah ternyata berasal dari potongan dari kalimat bahasa Arab. Itu dari kata nar dan koba. Nar itu neraka, koba artinya kobaran. Jadi narkoba itu adalah kobaran api neraka. Jadi kalau tidak mau dapat kobaran api neraka, jauhi narkoba. Karena narkoba itu siapa yang mendekati dan mencicipi narkoba berarti sudah ada kobaran api di dalam dirinya. Sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, insya Allah diampuni dan kobaran itu menjadi hilang. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan yang disebut dengan mufattirat. Itu juga bahasa Arab.
Jadi kalau disebut apa itu narkoba oleh orang Arab, itu tidak kenal narkoba. Yang dikenal dalam bahasa Arab, narkoba itu adalah al-mufaktirat. Al-mufaktirat itu pembuat lemah. Jadi narkoba ini adalah yang membuat orang lemah. Padahal kan kita mau kuat. Kenapa mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita lemah? Jadi kalau ada yang mengatakan justru semangat kalau saya mengkonsumsi narkoba, itu adalah semangat sesaat. Setelah itu hilang, dan setelah hilang loyo. Kenapa tahu? Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya bikin loyo, maka jauhi. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa, jangan bangga dengan kenakalan kalian. Jangan bangga dengan kejahatan kalian. Karena tidak ada yang suka kejahatan. Pada hakikatnya orang jahat tidak mau dijahati. Orang nakal tidak mau dinakali. Pencuri tidak mau juga kecurian. Sejahat-jahatnya pencuri membutuhkan orang jujur. Karena kenapa? Khawatir dia juga kecurian. Pernah suatu saat di kampung saya, berarti kalau saya katakan di kampung saya itu di Selayar, bukan di Goa, apalagi di sini, bukan. Itu ada pencuri ayam. Kemudian suatu malam mereka makan ayam dengan teman-temannya. Ya teman-teman yang lain juga komentar, Masya Allah enak sekali ini ayamnya. Ternyata ayam yang ditangkap kemarin malam dan yang disembelih sekarang ini, yang mereka santap bersama, itu juga adalah ada pemiliknya di antara mereka. Seperti itu. Bahaya. Jadi anak-anakku sekalian, mufaktirat, pembuat lemah, atau mukhatirat, pembuat mati rasa. Kan kita tidak mau mati rasa, atau rasanya sudah mati padahal masih hidup. Maka hukumnya adalah haram. Ya, kalau kita bilang haram, kita katakan haram dan punya ilmu tersebut bahwa ini haram, jauhi. Setiap yang haram, jauhi. Masih banyak makanan minuman yang halal yang kapan kita beli tidak ada yang melarang kita. Kapan kita konsumsi tidak ada yang melarang kita. Tidak dipenjara, tidak dihukum, tidak dimarahi. Teh gelas, air gelas, Alih-alih. oleh-oleh. Nah, jadi narkoba kita harus punya prinsip ini. Narkoba haram. Karena kita Muslim, setiap yang haram jauhi. Apa bangganya kita mengkonsumsi yang haram? Nggak ada bangganya. Bangga di dunia, tapi di akhirat tidak ada yang membanggakan kita. Ya, toh? Ada yang bilang, Ustaz, tidak masalah dimungkin masuk neraka biar sehari nih. Tahu ji, satu hari di dalam neraka berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Nah kalau kakek kita sekarang sudah berumur 100 tahun, capek maki kita rawat, benci di tempat tidurnya pedong 100 tahun itu. Bagaimana kalau hidupnya di dalam neraka 1000 tahun? Disiksa baru 1 hari. Dan siapa yang tahu kalau dia akan dimasukkan ke neraka hanya 1 hari? Maka jangan sekali-sekali punya cita-cita mau masuk neraka. Kalau kita tidak boleh bercita-cita masuk neraka, maka juga tidak boleh bercita-cita dan punya harapan-harapan, keinginan-keinginan ini mengkonsumsi barang haram ini. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Nah, berarti tanda kutip dalam keadaan darurat boleh-boleh saja. Tapi kapan darurat itu? Jangan dibuat-buat. Jangan tiba-tiba masih banyak obat-obat yang lain, makanan yang lain, minuman yang lain tiba-tiba diangkat kemudian darurat. Itu bukan darurat. Darurat adalah ketika nyawa kita sudah terancam. Ketika kalau ini adalah dimasukkan sebagai bagian daripada pengobatan, karena terkadang ada bahan ini, walau alam dari sisi kesehatan itu terkadang kita dengar ada jenisnya, ya, narkotika ini, ya, dan itu bisa
sebagai obat atau dalam mungkin bius dan seterusnya. Di sana ada manfaatnya dan tidak ada yang lain kecuali dengan alternatif itu, maka dalam hal itu mungkin bisa dikategorikan sebagai darurat ketika tidak ada lagi yang lain. Sama halnya dengan babi, Bapak Ibu. Ya. Babi itu haram, tapi bukan mutlak. Ketika dalam keadaan darurat, tidak ada makanan dan minuman, kita di dalam hutan, perbekalan kita habis dan nyawa sudah terancam, maka boleh kalau ada babi. Nah, pernah ada yang bertanya, kalau begitu boleh dibawa pulang, masukkan di kulkas? Tidak boleh. Tidak boleh. Daruratnya adalah ketika pada saat itu saja dan tidak boleh lebih. Kalau daruratnya adalah ingin kenyang, ketika kenyang berhenti, tidak boleh lebih dari kenyang. Ketika temannya tidak lapar, maka dia tidak boleh makan. Itu kondisi darurat. Maka narkoba ini tidak ada daruratnya kalau para pemuda. Ya. Tidak ada daruratnya narkoba dikonsumsi di mana-mana. Kecuali sebagaimana yang digunakan oleh para medis kita dalam ilmu kesehatan. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Dan narkoba ini memabukkan, ya, memabukkan. Yang tidak memabukkan saja kalau bisa menghilangkan akal itu tidak boleh. Anak-anakku sekalian, narkoba ini, ya, narkoba ini adalah barang yang bisa menghilangkan akal. Jadi jangan sekali-kali mengkonsumsi, karena sekali mengkonsumsi akal kalian akan hilang. Kan kalimatnya menghilangkan akal. Masa kita sudah punya akal mau dibuang? Kan bahasanya begitu. Kenapa manusia lebih mulia daripada binatang? Karena ada akalnya. Kalau mau bergulat, manusia kalah dengan binatang. Kekuatan binatang itu lebih besar daripada kekuatan manusia. Tapi kenapa bukan binatang yang lebih mulia? Semua jenis binatang sudah ada. Kita mau terbang, ada burung yang mengalahkan kita. Kita mau berenang, ada lumba-lumba mengalahkan kita. Mau tubuh kita besar, ada gajah lebih besar. Kita mau berlari, ada kuda. Kita mau kuat-kuatan, ada singa. Jadi binatang mengalahkan kita kalau seandainya ukurannya adalah kekuatan. Tapi ternyata yang membuat manusia ini menjadi mulia di sisi Allah itu karena ada akalnya. Masa kita mau sia-siakan akal kita? Kita buang akal kita hanya dengan kenikmatan sesaat. Katanya narkoba ini nikmat. Itu omong kosong itu. Ya, buktinya belum ada yang mengkonsumsi narkoba sampai hari ini mereka bahagia kelihatan. Itu di dunia, apalagi ya di akhirat. Dan tidak ada yang mengkonsumsi barang-barang yang haram bahagia, apalagi di akhirat. Di dunia saja kita lihat, hampir yang mengkonsumsi hal-hal yang haram itu tidak bahagia. Hidupnya sengsara, berantakan, menderita, kekayaan habis. Nah, terkadang kita memikirkan orang yang mengkonsumsi narkoba ini, Bapak Ibu, di luar nalar kita, pikiran kita. Masa dengan ingin mendapatkan narkotika yang hanya secuil saja, sekali pakai, rela menjual rumahnya, menjual emasnya, motornya, mobilnya hanya untuk mengkonsumsi narkoba. Sedangkan banyak minuman-minuman yang lebih murah dari itu. Coba pikirkan Bapak Ibu. Maka hati-hati sekali mengkonsumsi barang ini, habis harta. Kalau ada, anggaplah misalnya seorang guru Bapak Ibu, kepala sekolah. Kalau ada di antara guru di sini mengkonsumsi barang haram ini, diapakan? Dipecat atau biarkan saja? Berarti dia tidak dipecat juga.
Ya, pasti ada hukuman. Ya, pasti ada hukuman. Kalau dia sudah menjadi pengedar, wah. Karena biasanya itu kalau pemakai untuk mendapatkan barang kembali dia harus menjual juga, sehingga menjadi pengedar. Barangnya sudah habis di rumahnya, dan terkadang barang-barang di rumahnya itu lebih murah daripada narkoba, sehingga yang dia pikirkan adalah saya membeli narkoba, kemudian saya pakai sebagiannya saya jual, harganya lebih murah daripada motor saya, harganya lebih mahal daripada motor saya misalnya. Maka kalau itu berjalan 1 kali, dia akan coba 2 kali, 3 kali dan seterusnya, akhirnya menjadi pengedar besar. Dan ini hukumannya dalam Islam itu besar. Ya, itu ya yang pertama. Jadi kenali satu saja, kenali ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang terjangkiti narkoba. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara menjauhi lingkungan yang terindikasi menggunakan narkoba, ya kan? Nah, kalau kita sudah di lingkungan tersebut, sudah berada, maksudnya kita berada di satu lingkungan yang memang kita sudah hidup di situ. Nah, jadi menjauhinya bukan diri kita yang menjauhinya, harus pindah rumah, tidak mesti seperti itu. Ya, yang maksudnya tadi itu menjauhi adalah menjauhi teman. Yang kedua menjauhi lingkungan kalau kita berada belum berada di lingkungan itu, atau menjauhi lingkungan kerumunan, tempat-tempat nongkrong seperti itu. Misalnya kalau kita misalnya suka nongkrong di warung-warung kopi atau di mana gitu, kemudian kita tahu di sana itu ada pejudi, ada peminum balo, ada pengkonsumsi narkoba. Nah, ini yang dimaksud tadi, meninggalkan atau menjauhi lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Ya, kemudian menjauhi teman-teman yang mengkonsumsi. Nah, kalau masalah lingkungan kita sudah berada di situ, tinggal di perumahan itu misalnya, kemudian ada di antara kita di perumahan itu yang mengkonsumsi narkoba, yang kita lakukan adalah edukasi. Ya, lakukan edukasi. Ya, di antaranya mungkin di masjid, kalau ada masjid di perumahan itu adakan taklim, salah satu cara ya. Bukan satu-satunya cara, tapi itu adalah bagian daripada cara kita mengedukasi warga, masyarakat atau teman-teman kita. Adakan taklim, kemudian ajak untuk rutin melakukan ibadah sholat. Itu semua adalah cara-cara, langkah-langkah yang baik untuk kita lakukan. Karena orang itu semakin taat dia kepada Tuhannya, maka semakin akan jauh daripada maksiat. Karena orang berpikir, ibu-ibu juga berpikir, masa sholat tommi, masa saya sudah sholat begini masih gosip kak? Pasti ada pikiran seperti itu. Jadi kalau orang penggosip, dia akan mengurangi gosipnya. Begitu juga dengan pengkonsumsi misalnya, dia akan meninggalkan karena ibadahnya. Maka betul, ibadah kita, sholat kita itu adalah mencegah kita daripada kemungkaran. Nah, itu salah satu cara yang harus kita lakukan kalau di sekitar kita ada yang terjangkiti narkoba. Atau diantaranya adalah kalau memang sudah diketahui oleh tetangga-tetangga yang lainnya, datangkan orang yang ini, atau dilaporkan kepada Pak RT, RW dan seterusnya. Ya, banyak langkah yang bisa dilakukan yang positif insya Allah. Kemudian yang ketiga tadi dari ibu, ya, bagaimana langkah yang harus kita lakukan kalau kita menemukan siswa kita yang terindikasi mengkonsumsi narkoba. Ya, tadi misalnya kita sudah tahu ciri-cirinya, kemudian kita dapatin ciri-ciri itu. Yang pertama tadi apa? Pahami ciri-cirinya. Kita sudah tahu ciri-cirinya, ternyata ciri-ciri itu ada pada siswa kita. Nah, akhirnya kita panggil, ternyata betul terindikasi. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, mungkin yang pertama, pihak dalam internal dulu di antara guru-guru, kemudian disampaikan kepada orang tuanya. Nah, itu dulu, antar internal dulu, kemudian dengan orang tuanya. Ya. Kemudian lakukan edukasi lanjut.
Jadi jangan berhenti di situ saja, tapi ini dilakukan penyuluhan untuk atau disampaikan kepada siswa-siswanya secara keseluruhan. Karena khawatir dia mengajak temannya sebelumnya dan ternyata sudah ada yang lain yang kita belum tahu. Atau agar supaya teman-temannya yang lain menjauhi. Ya. Oh iya, ternyata kemarin ini sempat mengajak saya. Oh ternyata begitu. Oh tidak mau Kak kalau begitu. Nah, jadi disampaikan edukasi kepada anak-anak kita. Kalau langkah berikutnya itu setelah internal dulu dilakukan. Jadi jangan terlalu langsung ini kan keluar. Kita sendiri yang akan malu nanti sekolahnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan langsung keluar. Karena kalau sudah keluar, itu sudah banyak ini, apalagi sosial media sekarang ini. Sudah ada yang bikin status sekolah MA, Uminda, ada siswa begini. Nah, dekat-dekat pendaftaran tiba-tiba berkurang pendaftarnya. Itu disebabkan karena kasus tersebut. Jadi jangan terlalu dulu, apalagi tidak terlalu di anak-anak. Jadi paling penting adalah setiap hari lakukan edukasi ya, untuk bukan hanya narkoba, semua hal-hal yang terlarang yang lainnya. Sekarang ini rokok, narkoba, khamar, judi, itu semuanya mudah sekali anak-anak kita lakukan ya, dan tidak bisa kita filter. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Nah. Itulah jawaban dari Mas Ferry. Dari peserta yang bertanya tadi, Mana sebenarnya atau sebenarnya saya? Hah? Apa? Enggak apa-apa sih biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan, saya mewakili dari kita. Yang saya tanyakan di sini mungkin terkait juga dengan masalah ini karena sama mengganggu proses belajar mengajar biasanya di dalam sekolah, yaitu tentang rokok dan HP. Karena ini kalau kita lihat remaja sekarang itu kayaknya kecanduan main HP dengan rokok. Kalangan remaja itu remaja laki-laki itu merokok. Itu sangat mengganggu proses belajar mengajar biasanya karena tidak fokus dengan pembelajaran dan dia fokuskan itu di HP. Iya. Dan laki-lakinya itu kadang merokok. Kami sebagai guru mohon bagaimana solusinya itu bisa menyatakan itu agar kedepannya itu anak-anak tidak ada lagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang didengar ini anak-anak. Dengarkan. Ya, ini untuk kebaikan tak semua. Ya. Guru-guru kita mendidik kita agar supaya kita baik. Bukan untuk agar supaya kita tidak baik. Maka kita sebagai anak-anak menghargai, menghormati apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Jasanya guru kita sangat luar biasa. Karena tidak ada yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat, sekalipun dia profesor, kecuali dia melalui guru. Para ulama, mereka menyanjung-nyanjung gurunya. Tidak ada yang pintar kecuali pasti jasa guru. Semuanya berasal dari jasa guru. Jadi kalau kita nah itu ya. Kemudian saya jawab apa yang kita lakukan seperti yang ditanyakan tadi terkait dengan rokok dengan HP ya. Yang mungkin kecanduannya ini itu tidak bisa seperti narkoba. Kalau narkoba karena memang haram sehingga tidak seperti HP yang halal. Karena dia halal maka sulit dihindari. Justru yang halal ini tapi ada juga perusaknya. Nah HP karena kita di sini di sekolah, jadi saya sampaikan kepada anak-anak ini, anak-anak sekalian, karena kita di sekolah, kalau saya sampaikan anak-anak coba
kalau bisa nggak usah bawa HP ke sekolah. Yang pertama, saya pernah juga ini di Man Selayar. Ya, di Man Selayar itu tidak boleh bawa HP ke sekolah. Tidak boleh bawa HP. Keluar sekolah baru pegang HP. Ada juga man yang saya dapat boleh bawa HP tapi dikumpul di saat pembelajaran. Jadi ini mungkin bisa dilakukan. Jadi ketika masuk mungkin ada kardus kita simpan atau di kantor dia simpan dulu HP-nya baru masuk di kelasnya. Itu mungkin bisa dilakukan. Jadi disimpan dulu HP-nya, keluar main baru diambil lagi. Ini siswa, mahasiswa saja yang tidak diambil HP-nya tetap dilarang. Mahasiswa kami tidak ada yang bawa HP. Ada Ustadz di kelas yang boleh pegang HP? Tidak ada sama sekali. Ini mahasiswa. Iya, masa siswa apa di ini? Dan sedangkan mahasiswa itu ada di antara pelajarannya, ada di HP. Ada di HP di antara, karena ada terkadang kita disuruh mencari buku referensi dan seterusnya, tapi itu semua kita pending sampai selesai materi. Ada waktunya mereka boleh pegang HP. Itu kalau di UNISMA secara umum, tapi kalau di Ma'had Albir memang tidak boleh pegang HP. Kalau Ma'had Albir itu tidak boleh pegang HP di dalam kelas. Di dalam kelas. Kalau ada HP, ada yang pegang HP itu langsung diambil HP-nya. 1 minggu baru pulang itu HP-nya. Ini mahasiswa deh. Jadi jangan kita tersinggung, jangan kita sakit hati, jangan kita membangkang ketika ada HP tadi ambil. Tidak diambil selamanya, Ji. Untuk kebaikan tadi. Supaya fokus kita belajar. Nah, kalau fokus kita belajar, saya pernah, dengarkan dulu adik-adik. Saya pernah, bisa saya bandingkan antara ketika saya betul-betul belajar dan ketika saya lalai dari belajar. Saya pernah rasakan tidak memperhatikan guru saya. Kemudian saya masuk semester, bisa dikatakan mungkin dalam 1 semester lah. Ya, namanya juga anak-anak mirip-mirip, Ji. Pernah juga kita lakukan terkadang seperti itu. Ya, di masa lalu. Kita tidak memperhatikan, dan saya bandingkan pada hari ini. Saya tidak memperhatikan guru saya. Kemudian terkadang ada juga yang kita tidak suka, macam-macam itu. Nah, dibandingkan pelajaran yang ada pelajaran yang saya suka, gurunya juga saya suka. Nah, ada juga yang saya berusaha, saya tidak suka, saya berusaha harus suka. Saya bandingkan 3 ini. Ada memang yang saya tidak suka pelajarannya, ada yang saya tidak suka gurunya. Yang kedua, ada memang yang saya suka pelajarannya, suka gurunya. Yang ketiga, ada yang saya tidak suka tapi berusaha ingin suka. Ya. Ternyata nilainya yang paling tinggi ini yang 1 dan 2 terakhir. Ya. Dan efeknya sampai hari ini itu yang berkesan. Betulan. Jadi walaupun kita tidak suka, paksa suka. Baik itu tidak suka pelajarannya, paksa suka. Tidak suka gurunya, paksa untuk suka. Insya Allah itu positif nilainya. Dan di hari berikutnya itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Hari ini mungkin guru-guru kita juga bisa bandingkan itu dulu. Ada pelajaran yang saya sampaikan, ibu-ibu. Saya sampaikan di awal tadi, jurusan saya apa? Sastra Arab. S1 Sastra Arab, S2 Pendidikan Bahasa Arab, S3 saya sudah mendaftar di UIN Pendidikan Bahasa Arab. Waktu saya sekolah di bukan di SMA pesantren, pelajaran yang paling saya suka bahasa Arab. Pelajaran yang paling saya benci bahasa Arab. Tapi saya berusaha menyukainya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi memang ada terkadang mata pelajaran yang kita tidak suka, tapi kalau berusaha kita menyukainya, itu bisa menjadi bidang kita di suatu hari. Waktu SMP ada pelajaran yang paling saya benci, matematika. Tapi saya berusaha untuk menyukainya. Cara saya apa? Saya pelajari terus, walaupun tidak suka, saya pelajari. Karena sulit, namanya orang tidak suka. Karena sulit,
itu Pak, saya ini petani. Orang tua saya itu tukang bikin kopra. Saya ke hutan itu saya bawa terus itu catatan saya matematika. Saya hitung caranya ini termasuk fisika yang ada hitungan-hitungannya, kimia yang ada hitungannya. Ternyata setelah ujian nilai saya tertinggi. Nilai saya tertinggi di mata pelajaran yang saya benci itu. Dan tetap saya katakan ini pelajaran yang saya benci. Tapi saya berusaha menyukainya. Karena mau tidak mau tetap saya pelajari. Kayak gitu. Nah ini adik-adik sekalian. Jadi bisa jadi yang hari ini itu yang kita benci ternyata itu yang menjadi bidang kita di suatu hari. Ya terkait dengan rokok tadi, ya itu terkait dengan rokok tadi. Coba saya tanya dulu siapa yang sudah merokok di sini? Oh tidak ada Ji? Ya. Apa hukumannya kalau merokok? Susah sekarang nih. Kalau zaman kami dulu itu SMP, nggak usah pesantren. Di SMP tidak ada anak-anak yang merokok memang. Apalagi di kampus sekolah. Tidak ada yang merokok. Mungkin zaman ibu juga seperti itu dulu di zaman sekolah. Sekarang ini Tanya antum sama nah, kalau seperti itu dan sulit mungkin ibu-ibu sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak kita merokok, mereka tanda tangan. mungkin minimal jangan di kampus. Tapi namanya uang 100. Mungkin berikan aturan kepada mereka dilarang merokok khususnya di dalam kampus. Terjadi biasa dalam kampus merokok. Iya, kalau minta kita tanda tangan, tak dua-dua tuh bilang Bu. Dan itu kalau itu pelanggaran, kalau kita dilarang, malu tongiki kalau di depannya guru kita, baik di dalam kampus maupun di luar. Sebenarnya sama menurut aku ini, tapi nanti ganti terima kasih. Iya. Jadi kalau di depan guru kita, misalnya rokok, mungkin Allah a'lam apakah di sini ibu-ibu juga sudah tahu anak-anaknya merokok. Minimal jangan di dalam kampus. Yang pertama. Yang kedua, kalau di luar kampus malu tongiki kalau di depan guru. Jadi minimal itu ada rasa malu ketika kita merokok kemudian ada guru kita, turunkan dulu rokoknya. Karena ada itu biasa di depan gurunya tambah naik hisap-hisap. Nah itu bagaimana mau berkah ilmunya? Nanti tuh. Kita menuntut ilmu itu kita mencari keberkahan daripada ilmu tersebut. Masa bertahun-tahun kita belajar dan tidak ada yang tahu-tahu. Tapi nanti keluar siswa-siswa. Saya kalau waktu ini mungkin tidak. Kalau saya mau cerita waktu SMP saya termasuk orang nakal. Enggak nanti di lagi. Karena tidak sempat, tidak ada anak-anak mungkin yang seperti saya dulu. Kalau saya mau ceritakan. Saya itu waktu SMP Bu, itu setiap hari saya bawa badi. Karena kalau keluar dari sekolah itu kita tawuran antar dusun. Alhamdulillah telah ditunaikan dan juga telah selesai kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2023, dan kami berharap program-program ini akan berlanjut pada program-program berikutnya, dan kami diamanahkan untuk bisa mengemban program-program dari Universitas Muhammadiyah Makassar untuk periode-periode setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.